Untuk apa kita lakukan evaluasi, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mulia? Kalau kita sudah mengetahui, mengevaluasi kerja kita, kinerja kita, perilaku kita, sikap kita pada tahun-tahun yang lalu, kita bisa merencanakan, memperbaiki untuk rencana masa depan. Maka Allah Subhanahu wa taala lighadin, lihat masa lalu, lihat dirimu, lihat aktivitasmu untuk mempersiapkan masa depan. Jadi kalau dalam ilmu perencanaan, tidak mungkin kita susun perencanaan kalau tidak ada histori masa lalu. Tidak mungkin kita bisa buat satu rencana yang baik kalau kita tidak melihat apa potensi, apa kelemahan, apa kekuatan kita pada masa lalu. Rupanya ayat surah Al-Hasyr ayat 18 itu adalah ayat perencanaan hidup manusia itu. Jadi kita diminta untuk menyusun perencanaan. Jadi kalau kita akan dalam Islam tidak ada manajemen, ada manajemennya. Manajemen Quran ini bisa dibawa kepada pribadi, bisa dibawa kepada keluarga, bisa dibawa kepada organisasi, dan bisa dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu hebatnya perencanaan dalam Islam. Dan sumbernya salah satu diantaranya adalah Al-Hasyr 18. Ayahanda, Bunda Ikhwatul Iman, mari kita sambut 2025 ini dengan beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan 2025 ini menjadi tahun terbaik selama kita hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan tahun 2025 ini menjadi tahun yang paling berkah selama kita hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan istighfar ini semua yang hadir bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Amin. Yang ada penyakit diangkat oleh Allah sebelum datang Ramadan. Yang ada utang-piutang dilunasi oleh Allah sebelum datang Ramadan. Yang ada masalah insyaallah diselesaikan sebelum datang Ramadan. Pas Ramadan tiba, kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa berpuasa dalam keadaan tenang pikiran kita. Mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan Nabi Yunus. Mudah-mudahan pagi ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Dan Allah terima taubat kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir insya-Allah meninggal syahid semua. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Asadidatul Kiram yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, wabil khusus Ibu Cid Aceh, BKM dan perangkatnya, Pak Kecil, kemudian alhamdulillah kita hadir Pak PJ Wali Kota Banda Aceh,
dia bersama kita dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan lapisan masyarakat. Ada TNI, polisi, alhamdulillah banyak sekali hadir di sini. Alangkah bahagianya kita, alangkah berkahnya negeri kita, khususnya Nanggro, Aceh dan Sabah. Kalau semua penduduknya dimulai para ulamanya, umaroknya, ustadznya, TNI-nya, polisinya, jaksanya, semua bertobat, alhamdulillah kita sudah beristighfar bersama, maka Allah turunkan keberkahan untuk Banda Aceh yang kita cintai. Apalagi para pemimpin dengan masyarakatnya, subuhnya berjamaah di masjid lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Miftahul Jannah. Ini Masjid Babul Jannah. Babu artinya pintu. Bani dua pintu, abwabun pintu. Tapi masjid ini khusus disebut dengan Babul Jannah, pintu surga. Setiap pintu masih ada kuncinya, yaitu miftah. Miftah artinya kunci. Yang kayak ke depan pintu sudah kita masuk, kuncinya nggak ada. Makanya depan kita mengunjungi Masjid Miftahul Jannah, kunci surga. Mana ini? Di Punge Ujung. Alhamdulillah. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Profesor Serja Abbas, luar biasa beliau tetap istiqomah bersama jemaah Arafah. Kita mendengarkan ya kata-kata sambutan dari Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan insya Allah seluruh masyarakat Banda Aceh mulai hari ini memakmurkan rumah-rumah Allah. Terima kasih banyak, luar biasa ya hadir, dan nanti setelah ini jangan pulang dulu karena Pak Imam Imumci sama Ketua BKM Pak Kecil menyiapkan sarapan pagi luar biasa, kopi, teh, jus ada nggak ada ya? Luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal akhir fa yukrim rizqahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Kita alhamdulillah menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari penasihat kita guru kita bersama Profesor Dr. Serja Abbas pada Mukarram Syekhul Kabir. Faitafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melangkah kakinya ke rumahnya Babul Jannah dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian selawat beserta salam, mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang memberikan contoh teladan, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada seluruh umat manusia agar manusia ini hidup bahagia, hidup damai, hidup adil dan sejahtera sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah ini, patut kita mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah dan keluarga serta sahabat sekalian. Yang kami hormati dan kami muliakan sahibul fadilah Imam Cik Masjid Babul Jannah, para pengurus BKM Masjid Babul Jannah, dan teristimewa tentu pengurus Majlis Arafah. Kalau tidak diundang, ya nggak mungkin hadir. Jadi tamu tidak diundang. Yang kami hormati, kami muliakan penjabat Wali Kota Banda Aceh yang senantiasa istiqamah bersama jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi contoh teladan sebagai seorang umara yang dekat dengan umat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di tahun 2025 miladiyah. Tepatnya 5 Januari. Sama juga tepatnya dengan 5 Rajab 1446 Hijriah. Kalau kita hitung 2025 miladiah, kita hidup dari era lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita jauh dengan era Nabi Isa alaihissalam itu 2025 tahun, Ustaz. Ya, kalau generasi saya tidak tahu berapa puluh generasi. Kalau 100 tahun satu generasi, berarti 20 generasi lebih kita hidup eranya dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka disebut miladiyah. Milad, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kita hitung Hijriyah, sekarang 1446 Hijriyah. Artinya kita hidup dari era Rasul sallallahu alaihi wasallam 1446 tahun jaraknya. Jadi 16 atau 15 generasi kita hidup jaraknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah cukup lama, 15 generasi sampai sekarang. Tapi penting kita sampaikan bahwa walaupun kita jarak 15 generasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita masih rukuk. Kita masih sujud. Kita masih salat berjamaah di waktu subuh. Ini karena perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ini bentuk cinta kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dilakukan oleh seorang yang jaraknya dengan Nabi 14 atau 15 generasi, tapi kita masih berzikir, kita masih berdoa, kita masih mengunjungi kerabat, kita masih membaca Al-Quran, kita masih menghafal Al-Quran itu yang turunnya 14 abad yang lalu. Kenapa bisa kita lakukan ini? Karena kita memiliki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Karena kita sudah berada pada tahun 2025 miladiyah dan kita baru saja meninggalkan tahun 2024 miladiyah.
secara kasat mata, hitung-hitung matematik, kita itu bertambah sudah umurnya, Ustaz. Tidak terasa, seolah-olah baru kemarin, baru beberapa hari yang lalu. Tapi kita sekarang ini bertambah umurnya. Kalau dulu umurnya 40, sudah 41. Kalau 50, sudah 51. Kalau 60, sudah 61, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita yang umur 50, 60 tahun merasa seolah-olah baru kemarin umur 30. Baru kemarin umur 20. Ini kenapa bisa terjadi begitu? Karena kita biasanya tabiat manusia itu lalai. Oleh karena itu ketika pergantian tahun, baik tahun miladiah maupun tahun hijriyah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin? Apa yang harus kita pikirkan, kita kerjakan sebagai seorang mukmin ketika kita bertambah usia, ketika kita berpindah dari satu era ke era yang lain, kita berpindah dari satu tahun ke tahun yang lain. Al-Quran, kitab suci kita semua, itu memberikan pegangan kepada setiap mukmin yang melewati satu era ke era lain, satu minggu ke minggu yang akan datang, satu bulan ke bulan yang akan datang, demikian juga satu tahun ke tahun yang akan datang. Tadi saya bacakan salah satu firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Apa penjelasan Allah di dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang komitmen dengan akidahnya, dengan tauhidnya, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Makna beriman apa itu? Orang yang konsisten, istiqamah dengan keyakinannya. Jadi bukan hanya istiqamah lisan, bukan hanya ungkapan istiqamahnya, tetapi diwujudkan dengan amalan dan perbuatannya. Itulah yang disebut dengan aman. Beriman dia kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, rasul dan lain sebagainya. Ini disebut dengan aman. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr itu adalah orang-orang yang beriman, yang konsisten dengan keimanannya. Apa perintah Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa bentuknya? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua dan memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Apa bentuk takwa yang dimaksud? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat, perhatikan dirimu. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah engkau kerjakan untuk persiapan hari esok. Kita baru saja meninggalkan 2024. Sekarang kalau kita konsisten dengan ketakwaan, mengikuti perintah Allah dalam surah Al-Hasyr, wajib kiranya kita evaluasi tahun 2024 itu. Sudah setahun Allah berikan nikmat kepada kita. Allah limpahkan karunia kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan udara kepada kita. 1 tahun lebih. Pertanyaan kita, apa yang telah kita persembahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun lebih itu? Maka Allah minta kepada kita evaluasi diri. Lihat, perhatikan dirimu. Apa yang telah engkau kerjakan 1 tahun 2024 itu? Jadi bukan berarti melihat, wah ini badannya masih kuat, Pak. Ini matanya masih terang, telinganya masih terang untuk mendengar.
masih bisa minum kopi, kopi pagi, kopi siang, kopi malam. Masih bisa berjalan, masih bisa mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya. Itu bahagian kecil yang diminta oleh Allah untuk evaluasi. Tetapi esensinya, falsafahnya, yang diminta wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, diminta oleh Allah untuk kita perhatikan, untuk kita evaluasi seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, seluruh ibadah kita, seluruh muamalah kita. Coba kita renungkan, hadirin hadirat sidang jamaah subuh. 1 Januari 2024 sampai 30 Desember 2024. Seberapa besar ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tidak sebanding dengan nikmat dan karunia Allah. Tidak sebanding dengan kesehatan yang diberikan kepada kita oleh Allah. Tapi kita wajib melakukan evaluasi terhadap ibadah yang kita lakukan. Salat kita, puasa kita, sunnah kita. Kalau sebagai seorang ayah, kita evaluasi apakah kita sudah memberikan tanggung jawab kasih sayang kepada anak dan istri. Kita evaluasi. Kalau kita sebagai seorang guru, apakah pendidikan yang kita lakukan, pengajaran yang kita berikan itu hanya sekedar mengejar SKS atau mengejar hanya untuk sertifikasi? Apakah ada niat agar anak itu berubah karakter dan akhlak? Apakah ada keinginan agar anak itu cerdas, anak itu baik akhlaknya, bisa berbakti kepada orang tuanya, memiliki keterampilan untuk hidup? Atau sekedar memenuhi kewajiban saja? Kita evaluasi. Kalau kita sebagai seorang umara, seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun non formal, apakah kita sudah menjalankan tugas kepemimpinan kita sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah sekaligus diamanahkan oleh rakyat kita? Semuanya harus kita evaluasi. Demikian juga kalau seorang pedagang di pasar Nesu misalnya, di pasar Aceh misalnya, kita menjalankan aktivitas perdagangan. Apakah muamalah kita masih mengandung riba di dalamnya? Apakah masih mengandung gharar, mengandung maisir, mengandung galim, mengurangi timbangan, atau berkomunikasi jelek dengan pelanggan? Kita evaluasi. Jadi rupanya Allah minta, kalau engkau benar-benar bertakwa kepada Allah, engkau harus lakukan evaluasi diri tahun yang lalu. Itu permintaan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah kita lakukan evaluasi terhadap 1 tahun yang lalu, apa rencana kita untuk tahun yang akan datang? Rupanya Allah itu sudah memberi penjelasan, memberikan pedoman kepada umat manusia. Jangan begitu saja lewat tahun lewat, lewat bulan lewat, lewat hari lewat, semuanya lewat. Padahal Allah sudah ingatkan kita, engkau wajib melakukan evaluasi diri dalam rangka apa? Mempersiapkan hari esok. Hari esok. Masa ini, waktu ini tidak pernah berhenti, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang terhormat. Tidak pernah berhenti. Tidak ada satu kekuatan pun yang menghentikan waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukti waktu itu berganti siang dengan malam. Tadi malam, sekarang sudah pagi. Sebentar lagi nanti akan siang lagi, asar, maghrib, malam lagi. Terus bertukar, terus bersilih berganti. Itu masa, itu waktu. Dan dia tidak akan pernah berhenti menggilas manusia itu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit bumi, pergantian malam dengan siang yang selama ini kita lakukan, kita hadapi, kita jalani,
Kalau kita menggunakan akal fikir, ada pergantian siang dengan malam. Bertambah waktu, bertambah usia. Dulu gagah sekali bisa main bola, sekarang nggak bisa lagi. Kalau kita menggunakan akal fikir, itu menandakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan ini semua. Dulu saya belum putih rambut saya. Belum putih. Saya masih bisa main bola, Ustaz. Main bulu tangkis saya, main voli dulu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Main bola nggak bisa lagi. Bulu tangkis nggak bisa lagi. Paling main pingpong saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita menjalani waktu. Menjalani usia. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang menghentikan usia itu. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa evaluasi, lihat ke belakang. Apa yang telah kita lakukan. Karena nanti pada satu ketika Allah akan panggil, kita lupa melihat masa lalu. Pengabdian kita, evaluasi diri kita. Kalau idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau datang ajal, kalau panggilan itu sudah tiba, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat ajal itu. Kenapa? Karena itu adalah waktu. Karena itu adalah masa. Untuk apa kita lakukan evaluasi, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mulia? Kalau kita sudah mengetahui, mengevaluasi kerja kita, kinerja kita, perilaku kita, sikap kita pada tahun-tahun yang lalu, kita bisa merencanakan, memperbaiki untuk rencana masa depan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lighadin, lihat masa lalu, lihat dirimu, lihat aktivitasmu untuk mempersiapkan masa depan. Jadi kalau dalam ilmu perencanaan, tidak mungkin kita bisa susun perencanaan kalau tidak ada histori masa lalu. Tidak mungkin kita bisa buat satu rencana yang baik kalau kita tidak melihat apa potensi, apa kelemahan, apa kekuatan kita pada masa lalu. Rupanya ayat surah Al-Hasyr ayat 18 itu adalah ayat perencanaan hidup manusia itu. Jadi kita diminta untuk menyusun perencanaan. Jadi kalau dikatakan dalam Islam tidak ada manajemen, ada manajemen. Manajemen Quran ini bisa dibawa kepada pribadi, bisa dibawa kepada keluarga, bisa dibawa kepada organisasi, dan bisa dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu hebatnya perencanaan dalam Islam. Dan sumbernya salah satu di antaranya adalah Al-Hasyr 18. Jadi kita diminta untuk merencanakan. Jadi sesungguhnya kalau setiap pribadi mukmin tidak ada punya perencanaan, maka dia sesungguhnya tidak hidup dia. Kalau kata orang Arab, wujuduhu ka'adami. Ada tubuhnya, ada badannya, ada aktivitasnya, bisa kemana-mana. Tapi sesungguhnya orang yang tidak punya perencanaan, sesungguhnya tidak ada. Wujudnya ada, sesungguhnya tidak ada. Jadi oleh karena itu kita sekarang ini, mulai Januari 5 Rajab ini, 5 Januari ini, sudah harus punya perencanaan untuk 11 bulan yang akan datang. Kita akan menghadapi ibadah Ramadan. Kita akan menghadapi bulan haji. Dan banyak sekali aktivitas yang kita bisa siapkan, kita rencanakan dari awal tahun ini. Kenapa penting kita melakukan perencanaan untuk masa depan, untuk hari esok? Karena apa? Karena ajal, karena waktu kita tidak tahu. Kapan kita akan kembali ke hadirat ilahi Rabbi? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, pasti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa makna hari esok ini? Lighadin dalam ayat ini. Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dalam kitab yang ditulisnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu memberikan makna lighadin itu 3.
Tiga maknanya. Pertama, kata Imam Qurtubi rahimahullah, wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Liqad di situ, liqadin di situ artinya adalah hari kiamat. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa, evaluasi diri, evaluasi kinerja tahun 2024 menghadapi hari esok. Hari yang dimaksud hari esok, kata Imam Qurtubi, yang pertama adalah hari kiamat. Nah, kalau makna pertama hari kiamat, artinya apa? Kita harus bersiap-siap menyiapkan bekal menuju hari akhir. Jadi kita diminta merencanakan di dalam kehidupan di dunia ini, memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak, memperbaiki kinerja, memperbaiki kemaslahatan umat menghadapi hari akhir. Jadi makna liqadin yang pertama adalah yaumal qiyamah. Kalau begitu, hidup di dunia ini sementara saja, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tidak lama. Jangan kita berpikir, saya ingin hidup 1000 tahun lagi seperti Khairil Anwar. Tidak. Sebentar saja. Ya rata-rata mungkin kalau umur manusia Indonesia sekarang harapan hidupnya Pak PJ sudah agak lebih meningkat. Ya 70 sampai 80. 100 tahun itu susah kita cari. Ya. Kalau tidak percaya bahwa hidup sebentar saja, lihat saja datang ke RSUZA itu setiap hari orang kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Lihat saja. Kita juga akan merasakan hal yang sama seperti itu. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa meminta kita, silahkan ziarah ke makam, silahkan ketemu dengan orang sakit. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tidak lama di dunia ini. Jadi kita diminta oleh Allah persiapkan bekal. Persiapkan kehidupan di dunia ini menuju hari akhir. Aktivitas ibadah kita, aktivitas muamalah kita, aktivitas profesi kita. Tingkatkan ibadah di bulan ini, di tahun ini, bahkan di dunia ini sebelum kita kembali ke hadirat ilahi. Itu makna liqadin yang pertama. Yang kedua, kata Imam Qurtubi rahimahullah, makna liqad yang kedua itu adalah hari esok di dunia ini. Jadi bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 10 tahun yang akan datang. Itu makna yang kedua, liqadin. Jadi kita diminta, ini seminggu ke depan apa kita kerjakan? Sebulan ke depan apa kita kerjakan? Setahun ke depan apa kita lakukan? Puasa yang akan datang apa rencana kita? Haji yang ke depan, kurban ke depan apa yang kita rencanakan? Itu dari awal sudah direncanakan. Merencanakan aktivitas ibadah. Ibadah dalam arti yang luas. Bukan hanya ibadah mahdah, tetapi juga ibadah ghair mahdah. Dan ini persiapan seperti ini, perencanaan yang seperti ini akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi seorang pribadi mukmin. Tadi Ustaz Zul juga sudah menyampaikan, Pak PJ Wali Kota juga sudah menyampaikan bahwa kalau kita semuanya punya perencanaan, punya upaya meningkatkan ibadah, melakukan ketakwaan kepada Allah dalam satu negeri, Allah akan bukakan rahmat. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Itu janji Allah. Kenapa? Walau anna ahlal qura, sekiranya, karena banyak juga negeri yang ahli negeri itu, yang penduduk negeri itu tidak bertakwa, tidak mau bersujud, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan walau anna ahlal qura, sekiranya. Ini sekiranya karena memang, tapi kalau babul jannah pastilah udah dekat pintu. Enggak mungkin. Warga Gampung Mesu Aceh, ada masjid babul jannah, sudah
ada di depan pintu surga. Ya mungkin tidak lagi sekiranya ini. Sudah mau masuk ini. Ya, besok ada miftah, buka kuncinya. Pintunya sudah ada, tinggal kunci saja. Dibuka. Jadi sekiranya penduduk negeri, penduduk Nesu Aceh, beriman dia, bertakwa dia, sama dengan Al-Hasyar. Bertakwa dia, setelah beriman bertakwa. Kalau iman itu konsepsi normatif ideologi. Tetapi kalau sudah bicara bertakwa, tidak hanya konsepsi ideologi normatif, tetapi sudah kaitan dengan arkan, dengan amalan, dengan perbuatan. Itu dia. Jadi ketika dia sudah menjadi wattaqau, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin samai wal ardh. Allah akan bukakan pintu langit dan pintu bumi yang di dalamnya ada keberkahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang berhormat. Jadi oleh karena itu kita diminta untuk menyusun perencanaan untuk melaksanakan aktivitas yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Yang terakhir kata Imam Qurtubi rahimahullah, makna lighadin dalam surah Al-Hasyr itu adalah takriban, dekat sekali. Artinya apa makna yang terakhir ini? Bahwa kita diminta oleh Allah untuk melakukan evaluasi diri untuk persiapan hari esok. Makna hari esok yang terakhir ini, kita sudah dekat dengan ajal. Kato dengan bek dan fikirnya dong tegar mentang. Ku 50 dia tertentu gitu. Jangan. Kita ini sudah dekat. Takriban. Sudah dekat sekali. Cuma nunggu waktu saja yang kita belum bisa deteksi waktu itu. Jadi oleh karena itu setiap saat harus meningkatkan ibadah, meningkatkan evaluasi, meningkatkan kinerja. Yang paling penting adalah kehadiran kita membawa kebaikan dan kemaslahatan. Itu makna perintah Allah wattaqullah. Dalam surah Al-Hasyr itu Allah menggunakan 2 kali kata wattaqullah. Jarang Allah menggunakan satu ayat 2 kali kata takwa dalam satu ayat. Tapi khusus Al-Hasyr 18 Allah katakan wal tandur ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Sekali lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa makna 2 kata takwa dalam ayat ini? Kata takwa yang pertama, Allah minta untuk kita bertaubat. Tahun 2024 kita mungkin banyak melakukan kesalahan. Mungkin ada maksiat, mungkin ada dosa, mungkin ada kekhilafan. Kata takwa pertama kata Allah, bertaubatlah kamu dengan segera. Kemudian yang kedua apa? Wattaqullah yang kedua ini, siapkan perencanaan untuk meningkatkan amal ibadah. Hindari lakukan pekerjaan perbuatan yang mengarah kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2, taubat, kedepannya hindari, kurangi, lakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan lara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini beberapa catatan kecil yang dapat kita petik dari pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Ingat Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Jangan sampai kita menyesal. Karena ini persoalan waktu. Jangan kita sampai menyesal. Kita harus ingat, kita sekarang masih sehat, masih bisa berjamaah. Gunakan waktu untuk salat berjamaah. Kita masih kuat, gunakan waktu, kekuatan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan. Jangan menyesal nanti ketika tidak kuat lagi. Baru menyesal, tidak mentegak mentang ikut jamaah Arafah. Nyesal kita ketika kita tidak sehat. Nabi mengingatkan, ingat masa sehatmu sebelum jatuh masa sakit. Itu Nabi. Karena manusia ini biasanya dia menyesal kemudian hari. Tidak dari awal. Kalau dari awal bukan menyesal namanya. Kalau kita punya harta,
Kita punya kekayaan yang dititipkan oleh Allah. Beri infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Jangan nanti menyesal kalau kita sudah tak punya harta lagi. Tak menara rezeki kaku waktu masjid baju. Tak menara rezeki kaku hibah. Tak menara rezeki kaku infak, sedekah. Tak menara. Itu kalimat itu muncul ketika sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu Nabi pesan. Jangan sampai engkau menyesal. Ingin berinfak, ingin bersedekah, tapi kamu tak punya harta. Nabi juga pesan. Ya, kalau kamu masih hidup, sehat ini, ingat kamu punya kekuatan. Kamu lihat dirimu, lihat keluargamu, lihat anak istrimu masih sehat. Jangan sampai nanti ketika sudah dipanggil, sudah disalatkan, baru teringat. Ya sudah selesai. Jadi oleh karena itu peringatan tentang waktu ini berjalan terus. Kita tidak bisa menghentikan dan kita akan terus menjalani masa terus masuk dalam masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan peringatan dan tazkirah Allah ini dalam surah Al-Hasyr menjadi catatan bagi kita semua. Mari kita persiapkan diri menghadapi tahun 2025 ini penuh dengan perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Perencanaan yang baik akan menghasilkan ibadah yang lebih baik. Perencanaan yang baik akan menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesempatan untuk kita hidup dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.